Kisah keluarga kakek Sucit di pedalaman Kalimantan. Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 1992. Pada tahun 1992, komunikasi masih sangatlah terbatas. Bahkan sebagian orang masih menggunakan surat untuk saling memberikan kabar dengan keluarga yang tinggal di daerah yang berbeda. Begitu juga dengan keluarga Asti. Jadi, Asti merupakan anak tertua dari pasangan Pak Yayat dan Bu Mirah. Asti memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Didi. Keluarga Asti ini memiliki usaha di sebuah provinsi yang cukup jauh dari kampung halaman mereka. Jadi saat itu, untuk berkirim kabar dengan keluarga besar di kampung, mereka biasanya menggunakan surat. Dan waktu itu terlihat ayahnya Asti sedang membaca surat yang baru ia dapatkan dengan tangan gemetar. "Ada apa ya?" tanya Bu Mira pada suaminya. Bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Kita pulang hari ini, Bu," ujar Pak Yayat dengan suara yang bergetar. "Baik ya," jawab Bu Mira seraya mengangguk, dan hari itu juga mereka sekeluarga memutuskan untuk pulang karena dalam keadaan berduka. Mereka pun hanya membawa baju-baju seadanya, tidak seperti waktu lebaran tahun lalu yang membawa banyak barang serta oleh-oleh. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya keluarga Pak Yayat pun tiba di rumah orang tuanya di desa itu. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Yayat langsung menangis. Pak Yayat sangat menyesal karena ia tidak sempat ikut menguburkan jenazah ayahnya. Suasana rumah sangat sepi, hanya ada kedua kakaknya di sana. "Di mana? Di mana kuburan Bapak?" tanya Pak Yayat di sela isak tangisnya. "Tenangkan dulu dirimu, Yat. Nanti aku antar kau ke makam Bapak," ujar kakak tertua Pak Yayat. Jadi, Pak Yayat ini memiliki dua kakak yang semuanya adalah laki-laki. Kakak pertama bernama Manan, kakak keduanya bernama Tatang. Di sana Asti dan Didi hanya terdiam. Kalau melihat ayah mereka menangis seperti itu, mereka pun tak kalah sedih. Bagaimana tidak? Karena almarhum kakek mereka itu sangat baik dan sangat menyayangi mereka selaku cucu-cucunya. Setelah keadaan Pak Yayat sedikit lebih tenang, mereka pun lalu diantar oleh Pamanan menuju makam. Asti yang sedari tadi berusaha untuk tidak menangis, akhirnya menangis juga setelah ia melihat batu nisan yang bertuliskan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian kakeknya. Malam itu, mereka berkumpul di rumah almarhum kakek Sujit. Karena menurut kepercayaan orang-orang di sana, rumah bekas orang meninggal tidak boleh dikosongi, harus ada yang tinggal di sana paling tidak sampai 40 hari lamanya. Setelah 40 hari, barulah rumah itu bisa dibersihkan lalu dikosongkan, dan selama 40 hari itu pula dupa harus terus menyala di dalam rumah tersebut. "Ya, beginilah kami selama 15 hari ini. Tidur bersama-sama di sini supaya rumah tidak kosong," ujar Pamanan. Bagaimana usahamu di sana, Yat?" tanya Pak Tatang. "Alhamdulillah lancar," jawab Pak Yayat. "Syukurlah, usaha kami di sini akhir-akhir ini benar-benar terkena ujian yang bertubi-tubi, Yat. Hampir botak kepalaku ini karena harus terus berpikir, memutar otak supaya bisa terus mendapatkan uang," ujar Pamanan. "Memangnya ada apa dengan usaha kalian?" "Kacau sekali, Yat. Aku sampai tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana." Brak! Tiba-tiba terdengar seperti ada benda jatuh dari arah luar pintu rumah. "Ada apa itu?" tanya Pak Yayat seraya beranjak dari duduknya. "Bukan apa-apa, Yat. Sudah, biarkan saja. Paling itu hanya kucing yang mengejar tikus," ujar Pak Tatang sambil menarik tangan Pak Yayat agar ia duduk kembali. Terdengar suara pintu seperti dipukul-pukul dari luar. Pak Manan dan Pak Tatang saling tatap-tatapan. Mereka masih tak bergeming dari duduknya. Namun Pak Yayat bisa melihat raut wajah kedua kakaknya itu tampak tegang. Pak Yayat mengerutkan alisnya. Lalu tanpa aba-aba ia langsung melangkah ke arah pintu.
Ketika pintu dibuka, mata Pak Yayat langsung melotot. Pelan-pelan Pak Yayat mundur, namun entah kenapa ia langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Sementara kedua kakaknya bersembunyi di balik kursi sambil menutup mulut mereka rapat-rapat. Terlihat sosok putih masuk ke dalam rumah. Sosok itu seperti melayang, tapi gerakannya seperti naik turun. Sekilas kalau tidak melihat dari dekat pasti mengira jika sosok itu sedang melompat-lompat. Kedua kakak Pak Yayat masih bersembunyi sambil terus menutup mulutnya. Sosok menyerupai pocong tersebut berdiri tepat di atas tubuh Pak Yayat. "Ayah!" panggil Asti yang sedang berjalan ke arah ruang tamu itu. Kedua paman yang sedang bersembunyi itu pun saling bertatapan. Mereka ingin memberitahu agar Asti tidak keluar, namun mereka terlalu takut untuk sekedar membuka mulut mengingat sosok pocong itu masih ada di dalam rumah. "Paman, ada apa? Kenapa kalian bersembunyi?" "Ayah, kok ayah tiduran di situ?" ujar Asti seraya menghampiri ayahnya. Rupanya saat Asti keluar, sosok pocong itu telah menghilang. "Paman, ini ayah kenapa?" tanya Asti setengah berteriak hingga akhirnya membangunkan ibu dan juga Didi. Kedua pamannya itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya, tapi masih seperti orang yang ketakutan. Mereka menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan kalau sosok pocong tadi memang benar-benar sudah menghilang. Setelah merasa aman, mereka pun langsung membantu untuk mengangkat Pak Yayat. "Pintunya kalau malam jangan dibuka, di Pamali. Tidak boleh," ujar Pak Tatang. "Wah, itu kenapa dibuka?" tanya Didi. "Itu tadi ayah kalian yang buka, makanya ia jadi seperti ini." "Masa sih? Cuma buka pintu aja malah jadi pingsan?" tanya Asti. "Ya, itu Pamali." "Ah, perasaan dulu waktu kakek masih ada, kami malah suka bermain petasan di tanah. Pintu juga dibuka," ujar Didi. "Ah, itu beda lagi. Kali ini kan pamalinya untuk rumah orang yang meninggal." Asti dan Didi mengangguk. Pak Yayat lalu dibaringkan di kasur yang mereka gelar di ruang tamu karena memang niatnya malam itu mereka akan tidur bertiga di sana. Setelah 1 jam lamanya pingsan, akhirnya Pak Yayat pun siuman, namun tubuhnya terasa hangat, pertanda awal-awal demam. Itu, itu tadi apa?" ujar Pak Yayat beberapa saat setelah siuman. Kakak-kakaknya saling berpandangan lagi. "Besok akan kami ceritakan. Malam ini kamu istirahat saja dulu," ujar Pamanan. "Ya, bagaimana rasanya tadi pingsan?" tanya Didi yang mulutnya langsung ditepuk oleh Asti. Mereka terdiam. "Ah, ya sudah, sekarang lebih baik kalian tidur. Ayah kalian biar paman yang jaga ya. Ayo, kalian masuk ke kamar masing-masing," suruh Bu Mira. "Kamu juga Mira, sebaiknya istirahat saja. Perjalanan kalian tadi kan sangat melelahkan. Biarkan si Yayat kami yang jaga ya," ujar Pak Tatang. Bu Mira pun mengangguk. "Baiklah, ibu masuk dulu ya, ucap Bu Mira. Pak Yayat hanya mengangguk. Setelah itu, Pak Manan dan Pak Tatang mengambil wadah yang berisikan cairan wangi, namun wanginya terasa aneh. Cairan itu digunakan untuk mentampung tawar Pak Yayat agar Pak Yayat tidak menjadi demam setelah melihat sosok itu dari dekat. Karena katanya hambaruan atau sukma seseorang yang baru pertama kali melihat sosok seperti itu akan melemah sehingga bisa mengakibatkan orang itu akan langsung jatuh sakit. Keesokan harinya, Pak Yayat terbangun. Tubuhnya pun tidak terasa panas lagi. "Sebenarnya ada apa ini, Kak? Kenapa pocong itu mengetuk pintu?" Pak Manan menarik nafas panjang sebelum memulai ceritanya. "Desa ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Semenjak Bapak meninggal, di desa tiba-tiba muncul sosok pocong. Dan pocong itu meneror satu desa. Setiap rumah diketuk-ketuk. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena saking kagetnya setelah melihat pocong itu," cerita Pamanan. "Dan warga menduga kalau sosok pocong itu adalah sosok Bapak karena pocong itu muncul setelah Bapak meninggal. Dan dugaan tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang dukun yang ada di desa ini," ujar Pak Tatang melanjutkan. Bapak jadi pocong. Kenapa? Bagaimana bisa? Setauku Bapak tidak pernah punya amalan ataupun benda-benda yang membuatnya bisa menjadi hantu. Fitnah itu. Berani-beraninya mereka memfitnah orang yang sudah meninggal," ujar Pak Yayat sewot. "Masalahnya, kurasa itu memang Bapak, Yat. Karena semalam saat Asti keluar, pocong itu menghilang.
Kau tahu sendiri kan, kalau bapak itu sangat menyayangi cucu-cucunya. Anak-anakku pun tidak pernah didatangi oleh sosok itu. Kalau memang benar begitu, lalu apa penyebabnya bapak gentayangan? Bukankah di surat itu kubaca kalau bapak meninggal dunia karena sakit, bukan karena kecelakaan ataupun dibunuh, ujar Pak Yayat. Tapi ada yang tidak kami beritahu melalui surat itu, Yat, ujar Pamanan. Apa itu? Sakitnya bapak bukanlah sakit biasa, ujar Pak Tatang. Alis Pak Yayat mengkerut. Maksudnya, ya, sepertinya bapak sudah terkena santet, jawab Pamanan. Hah? Kedua kakaknya itu mengangguk. Kenapa? Kenapa bapak bisa disantet? Setauku bapak itu orang baik. Bapak juga tidak memiliki musuh. Kedua kakaknya saling berpandangan satu sama lain. Sepertinya ada sebuah rahasia besar yang sedang mereka sembunyikan. Ya, benar. Bapak memang baik, ya. Tapi kebaikannya itu cuma untuk anak, menantu dan cucu-cucunya saja. Bapak di sini memiliki banyak musuh, ya, ujar Pamanan. Bapak juga punya usaha meminjamkan uang yang berbunga. Banyak yang jadi korban bapak, ya. Mungkin dari banyak orang yang sakit hati sama bapak, ada salah satu yang sampai berbuat senekat itu untuk menyantet bapak. Lanjut Pak Tatang. Pak Yayat lemas mendengar cerita dari kedua kakaknya itu. Ia tidak menyangka bapaknya yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata memiliki rahasia seperti itu. Kenapa kalian tidak pernah ceritakan ini padaku? Tanya Pak Yayat. Karena bapak melarang. Bapak tahu kamu itu berbeda, makanya bapak memilih untuk merahasiakan semua ini, jawab Pamanan. Lalu, saat kakak menyadari kalau sakitnya bapak itu tidak wajar, kenapa tidak langsung diobati? Tanya Pak Yayat. Sudah dan sembuh, tapi tidak lama bapak sakit lagi, sakit sembuh, sakit lagi lalu sembuh lagi. Begitu sampai beberapa kali, hingga akhirnya bapak meninggal. Kata orang yang mengobati bapak, santet itu dikirim tidak hanya sekali, tapi setiap kali disembuhkan, santet itu akan kembali dikirim, ujar Pamanan. Lalu, apa sudah ketahuan? Siapa yang mengirimnya? Tanya Pak Yayat. Orang yang menyembuhkan bapak itu tidak bilang siapa pelakunya, tapi kami yakin kalau pelakunya itu adalah Pak Rusli. Alis mata Pak Yayat terlihat mengkerut mendengar nama yang barusan disebutkan oleh kakaknya itu. Pak Rusli. Pak Rusli yang punya anak keterbelakangan mental itu? Tanya Pak Yayat memastikan. Ya, anaknya itu sudah meninggal. Panjang sekali kisahnya kalau kuceritakan, ujar Pamanan. Ceritakan, aku juga berhak tahu, ujar Pak Yayat. Jadi Rusli ini punya hutang sama bapak. Ya sekitar 200.000 untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Tapi uang yang dipinjamkan bapak ini kan berbunga. Jadi setiap bulan bunganya itu naik terus sampai akhirnya melebihi uang awal yang dipinjami. Setauku utang itu menjadi sekitar 1 juta. Tentu saja Pak Rusli yang cuma petani itu tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Akhirnya bapak mengambil paksa sawah milik Pak Rusli. Dan tidak lama setelah itu istrinya meninggal. Entah apa sangkut pautnya dengan sawah mereka yang bapak ambil itu atau memang karena penyakitnya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Karena suatu hari Pak Rusli itu datang lagi ke rumah dan meminta bapak untuk mengembalikan sawahnya. Karena katanya dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain selain di sawah, apalagi mengingat anaknya yang seperti itu. Jadi memang harus selalu diawasi. Tapi bapak tidak mau. Bapak malah mengusir Pak Rusli dan menghinanya dengan perkataan yang sangat tidak pantas. Cerita Pamanan. Dan menurut kabar, setelah itu Pak Rusli ikut bekerja di tempat orang. Dan setiap hari ia meninggalkan anaknya di dalam rumah dalam keadaan pintu yang terkunci supaya anak itu tidak berkeliaran di luar. Namun tak bagaimana, suatu hari anak Pak Rusli berhasil keluar, atau mungkin karena pintunya lupa dikunci. Dan yang paling mengejutkan, anaknya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di dalam sumur. Pak Rusli mengamuk saat itu. Dia menyalahkan bapak atas semua yang terjadi pada keluarganya. Segala sumpah serapah ia lontarkan ke bapak. Dan 2 bulan setelah kejadian itu, Pak Rusli menghilang, ujar Pak Tatang melanjutkan cerita dari Pamanan. Nah, semenjak itu tidak lama kemudian, bapak jatuh sakit. Pak, bapak,
Itu sapinya mati lagi, ujar seorang wanita masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Pamanan langsung beranjak dari duduknya. Ia berjalan dengan tergesa-gesa mengikuti wanita itu. Rupanya wanita itu adalah istri dari Pamanan. Pak Tatang dan Pak Yayat langsung mengikuti mereka di belakang. Begitu juga dengan Asti dan Didi yang sebelumnya sempat kaget dengan kedatangan bibi mereka yang tergesa-gesa. Pak Manan terduduk lemas melihat beberapa ekor sapi di dalam kandangnya itu sudah tidak bernyawa. Beginilah, beginilah adanya yang aku ceritakan semalam. Usaha-usaha kami benar-benar diambang kehancuran, ujar Pak Tatang. Kenapa? Kenapa bisa sapi-sapinya mati begini? Apa ada sesuatu yang salah di makanannya? Entahlah ya, tapi hampir 24 jam anak buahku berjaga di sekitaran sini dan mereka sama sekali tidak menemukan adanya orang yang meracun sapi-sapiku. Sapi-sapi ini mati mendadak seperti terkena wabah, ujar Pamanan. Pak Yaya terdiam. Tiba-tiba Didi berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon besar yang ada di depan kandang sapi tersebut. Kenapa, Di? Tanya Asti. Itu ada orang, tapi mukanya hancur. Dia bersembunyi di belakang pohon itu, ujar Didi masih menatap pohon itu. Beberapa orang yang berada di dekat pohon tersebut lantas berjalan mengitari pohon tersebut, namun tidak ada siapa-siapa. Saat itu Didi sampai dituduh berbohong oleh ayahnya, tapi Didi di sini tetap ngotot bahwa ia tidak berbohong. Ia benar-benar melihat ada orang yang berwajah hancur bersembunyi di balik pohon tersebut. Tidak apa-apa kan? Kamu dan anak istrimu tidur di sini. Karena malam ini aku tidak bisa menemani, ujar Pamanan. Ya, tidak apa-apa. Ini kan rumah masa kecil kita juga, jawab Pak Yayat. Tapi sekarang suasananya sudah berubah, Yat. Iya, aku tahu. Tapi tidak apa-apa, kami sudah ada di sini. Jadi kakak bisa pulang ke rumah masing-masing. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja, ujar Pak Yayat. Kedua kakaknya itu hanya mengangguk. Jangan lupa, dupanya jangan sampai mati, ujar Pak Manan mengingatkan. Setelah kakak-kakaknya pergi, Pak Yayat lantas menutup pintu rumah dan menguncinya karena memang saat itu hari sudah mulai gelap. Ya, ayah, masa tadi saat Asti beli mie di warung, pemilik warung itu bilang kalau kakek jadi pocong. Emang itu benar ya? Pak Yayat menarik nafas panjang. Tidak usah dihiraukan ya, Ti, ujar Pak Yayat. Selesai makan, Asti dan Didi langsung masuk ke kamar mereka masing-masing karena memang rumah almarhum kakek mereka itu lumayan besar dan memiliki 5 kamar yang dulunya 3 kamar dipakai oleh Pak Yayat dan saudara-saudaranya dan 1 kamar lagi milik kakek dan nenek, 1 kamar lain yang paling belakang disediakan untuk pembantu. Namun 3 kamar itu sudah direnov ulang dan disediakan untuk anak menantu serta cucu yang ingin bermalam. Sementara Pak Yayat dan Bu Mira masih duduk-duduk di meja makan sambil bercerita. Semua yang diceritakan oleh saudara-saudaranya diceritakan ulang oleh Pak Yayat kepada istrinya. Jangan-jangan sapi-sapi milik Kak Manan yang mati itu juga dampak dari kiriman itu, ujar Bu Mira. Nah, aku juga curiganya seperti itu. Masalahnya bapak ini sudah sangat keterlaluan sekali. Aku takutnya kami selaku anak-anak bapak pun juga akan terkena imbas dari kiriman itu. Bagaimana kalau besok kita ke tempat kenalan keluargaku dulu? Beliau itu juga terkenal bisa mengobati santet. Baik, Bu, besok akan aku rundingkan dulu sama saudara-saudaraku, Bu. Kalau menurutku sebaiknya tidak usah, karena bagaimanapun kan mereka sudah sangat pusing dengan usahanya. Jadi tidak usahlah kita bebani lagi dengan hal-hal seperti ini, ucap Bu Mira. Pak Yayat mengangguk. Ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh sang istri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari arah jendela dapur. Sontak saja Pak Yayat dan Bu Mira saling tatap, lalu perlahan-lahan mereka berjalan secara mengendap-endap menuju ke kamar. Untungnya ketukan itu tidak mengikuti sampai ke kamar dan mereka pun lalu mulai memejamkan mata untuk tidur. Keesokan harinya, Asti yang melihat ibunya sedang berada di dapur langsung bercerita kalau semalam ia bermimpi didatangi oleh kakeknya. Kakeknya menyuruh Asti untuk segera pergi dari rumah itu, namun di akhir mimpinya ia melihat kakeknya berubah menjadi sosok pocong. Bu, ibu dengar nggak yang Asti ceritakan? Tanya Asti pada ibunya yang masih duduk sambil menyiangi sayuran.
Merasa tidak ditanggapi oleh ibunya, Asti pun lalu berjalan keluar. Ia bermaksud untuk santai sejenak menikmati udara pagi di desa. Namun baru beberapa menit Asti duduk, matanya langsung dibuat melotot saat ia melihat Didi dan ibunya baru pulang sambil menenteng sayuran. Loh, ibu sama Didi dari mana? Tanya Asti dengan raut wajah kaget bercampur takut. Habis dari pasar. Kamu sih tadi dibangunin tapi tidak mau bangun, makanya ibu tinggal. Ayahmu juga akhirnya ikut pergi, tapi ayahmu sedang ke rumah paman, jawab ibunya. Wajahmu kenapa begitu, Kak? Habis melihat hantu ya? Ujar Didi. Asti terdiam, ia menggigit jarinya. Bu, sumpah bu, Asti nggak bohong. Tadi Asti lihat ibu sedang menyiangi sayuran di dapur. Nah, Asti ajak ngobrol, tapi ibu nggak jawab. Ibunya hanya menatap Asti sekilas, lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah. Asti dan Didi mengikuti di belakang. Bu, panggil Asti. Keadaan di sini sekarang sedang sedikit kurang baik. Jadi, kalau kalian melihat sesuatu, tidak usah takut ya. Berdoa saja sama Allah supaya mendapat perlindungan, ujar ibunya seraya meletakkan sayuran di atas meja. Mendengar perkataan ibunya seperti itu, Asti dan Didi langsung merapatkan tubuh satu sama lain. Asti nggak mau tidur sendirian malam ini, Bu, ucap Asti. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur sama Didi ya. Nanti kasurnya dipindahkan saja. Didi dan Asti mengangguk. Asti pun akhirnya lupa menceritakan mimpinya semalam pada sang ibu. Sekitar pukul 10 Pak Yayat pulang dengan mengendarai sepeda motor. Rupanya Pak Yayat tadi pergi ke rumah Pak Manan untuk meminjam sepeda motor. Dengan alasan ia ingin mengajak istrinya jalan-jalan. Tentu saja Pak Manan mau meminjamkan motornya karena memang kakak tertua Pak Yayat itu memiliki beberapa sepeda motor di rumahnya. Kamu tidak bilang kita mau pergi kemana kan ya? Tanya Bu Mira. Ya tidak Bu, ayah tadi bilangnya cuma buat jalan-jalan. Bu Mira mengangguk lalu kembali melanjutkan aktivitas memasaknya. Setelah masakan semua matang, mereka pun lalu makan bersama-sama sambil diselingi candaan-candaan ringan. Habis ini, ayah sama ibu mau pergi ya. Kami itu mau ke tukang pijit. Badan ibu rasanya pegal-pegal. Kalian di rumah saja ya, ujar ibunya pada Asti dan Didi. Tapi ayah sama ibu tidak sampai malam kan? Tanya Didi. Ya tidak, makanya kami berangkat sekarang supaya sore nanti sudah bisa pulang, ujar Bu Mira. Di rumah Kak Manan tadi juga ada kata Tatang, Bu. Mereka sedang membicarakan tentang pembagian waris. Nah, ayah bilang saja ngurusnya setelah acara 40 harian Bapak, biar bisa tenang mengurus semuanya. Cerita Pak Yayat saat mereka berdua sudah berada di atas sepeda motor. Pasti banyak kan ya? Tanya Bu Mira. Iya, tapi ayah rasa tidak enak untuk menerimanya, Bu. Karena uang Bapak itu kan tidak sepenuhnya halal, ujar Pak Yayat. Lalu terus rencana ayah apa? Mungkin ayah akan menyerahkan bagian ayah itu pada Kak Manan dan Kak Tatang saja. Ibu tidak keberatan kan? Ya tidak ya, itu kan warisan dari Bapak untuk ayah. Ayah gunakan untuk apapun ya terserah ayah. Ibu sih ikut aja. Pak Yayat mengangguk. Sekitar 1,5 jam perjalanan melewati jalanan yang berlubang-lubang, akhirnya mereka sampai juga di rumah orang yang dimaksud. Namun sayangnya, orang yang ingin mereka temui itu ternyata sudah meninggal 4 hari yang lalu. Tapi bapak saya punya teman, sama-sama satu guru. Mungkin teman bapak saya itu bisa membantu, ujar seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan. Kalau boleh tahu, di mana ya rumahnya? Tanya Bu Mira. Jauh sekali. Nanti kalau mau ke sana, biar saya antarkan saja ya. Karena jalannya itu akan memasuki hutan, ujar pemuda itu lagi. Pak Yayat dan Bu Mira saling pandang, sepertinya mereka tidak bisa menemui orang yang dimaksud oleh pemuda itu. Sebab tidak mungkin mereka meninggalkan Asti dan Didi hanya berdua di rumah itu. Ya sudah, mungkin nanti saya akan kemari lagi ya, ujar Pak Yayat seraya berpamitan untuk pulang. Hari sudah sore ketika mereka sampai di rumah. Asti dan Didi juga masih terlihat duduk-duduk di luar rumah sambil membaca buku. Malam itu, dikala mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar pintu digedor dari luar, diiringi suara teriakan Pak Tatang yang memanggil-panggil Pak Yayat. Ada apa Kak? Tanya Pak Tatang. Manan,
Manan muntah darah, ujar Pak Tatang. Dadanya terlihat turun naik, nafasnya tak beraturan, wajahnya pun menggambarkan kecemasan. Hah, muntah darah? Bagaimana? Kamanan memang sakit apa? Tanya Pak Yayat. "Hah, aku tidak tahu. Ayo, cepat kita ke rumahnya," ujar Pak Tatang sambil menarik tangan Pak Yayat. Asti dan Didi yang saat itu juga penasaran akhirnya berlari mengikuti ayah dan pamannya. Sementara Bu Mira hanya berdiri di depan pintu dengan telapak tangan yang menutup mulutnya. Sesampainya mereka di rumah Pak Manan, terlihat anak dan istri Pak Manan sedang menangis terseduh-seduh melihat keadaan Pak Manan yang seperti itu. Bahkan katanya saat itu Asti saja hampir muntah karena melihat banyaknya belatung dan juga nanah yang berceceran di lantai. Pak Manan tergeletak di antara ceceran darah dan belatung bekas muntahannya itu sambil terus mengerang kesakitan memegangi perutnya. Pak Yayat langsung memegangi kakak tertuanya itu tanpa sedikit pun rasa jijik. "Cepat, cepat panggil mantri," teriak Pak Yayat. "Hah, kau gila? Apa kau tidak lihat Manan itu memuntahkan segala belatung seperti ini? Ini bukan penyakit medis, ini santet. Kalau sampai orang yang sedang terkena santet seperti ini disuntik, bisa-bisa mati dia," ujar Pak Tatang. "Ah, lalu harus bagaimana? Apa harus dibiarkan saja?" ujar Pak Yayat tak kalah emosi. "Rul, cepat, cepat panggil kakek Abu," perintah Pak Tatang pada salah seorang pemuda yang berdiri di dekat pintu. Dengan cepat, pemuda itu pun langsung berlari keluar rumah. Namun, baru saja ia keluar, pemuda itu kembali lagi masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Pocong!" Teriaknya mengagetkan orang-orang. Akhirnya oleh Pak Tatang, Didi disuruh ikut untuk menjemput kakek Abu. Jadi pergilah Didi bersama pemuda itu dan anehnya, di jalan mereka sama sekali tidak diganggu oleh sosok pocong tersebut. Mereka pun akhirnya sampai dengan selamat tanpa gangguan di rumah kakek Abu. Kakek Abu, walaupun sudah sangat tua, namun dia masih tampak gagah. Itu bisa dilihat dari cara berjalannya. Tidak seperti kebanyakan kakek-kakek yang jika sudah tua maka akan sulit berjalan atau setidaknya akan menggunakan tongkat guna mempermudah jalannya. Sesampainya di rumah Pamanan, kakek Abu langsung masuk. Ia lalu membacakan sesuatu seperti mantra kepada Pamanan, namun sesaat kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Santet yang dikirimkan ini sangat kuat. Aku sudah terlalu tua untuk bisa mengimbangi kekuatan santet ini." "Hah, Lalu, lalu kakak saya bagaimana?" tanya Pak Yayat sambil menangis. "Tolong, tolong kakak saya, kek. Tolong," ucap Pak Yayat bergetar. "Aku minta maaf. Aku tidak bisa mengobati kakakmu." Dan seiring selesainya perkataan dari kakek Abu, Pak Manan kembali memuntahkan darah bersama dengan belatung dan juga nanah keluar. Baunya sangat menyengat sampai-sampai Asti, Didi, dan anak buah Pak Manan langsung menutup hidung. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Pak Manan kejang-kejang dan tidak lama setelah itu Pak Manan dinyatakan meninggal dunia. Tangis histeris Pak Yayat terdengar di malam itu. Keesokan harinya, saat prosesi pemakaman, tak banyak warga yang datang. Hanya terlihat para pekerja bawahan Pak Mananlah yang ikut menguburkan jenazahnya. Suasana masih berduka. Pak Tatang duduk sambil mengepalkan tangannya. Giginya pun terdengar bergemeretak. "Ini tidak bisa dimaafkan. Pak Rusli benar-benar biadab. Padahal Manan sudah banyak membantunya tanpa sepengetahuan Bapak ya. Kurasa kita bertiga ini juga akan bernasib sama dengan Manan," ujar Pak Tatang. "Ya, kita harus mencari Pak Rusli, Kak. Kita harus kembalikan apa yang sudah Bapak ambil darinya. Dan masalah warisan, aku tidak mau menerimanya karena uang Bapak itu tidak halal," ujar Pak Yayat. "Untuk bagianku, Kakak bagikan saja pada anak-anak Kamanan. Aku tidak mau mengambilnya," lanjut Pak Yayat. "Sebaiknya masalah warisan ini cepat-cepat saja kita selesaikan, ya. Mumpung kita masih ada umur. Aku takut hutang-hutangku tidak terbayarkan saat aku mati nanti," ujar Pak Tatang. "Baik, Kak. Ya sudah, aku pulang dulu. Setelah acara 7 harian Manan, kita urus semuanya." Pak Yayat mengangguk. Malam itu, setelah Pak Yayat pulang dari rumah Pamanan, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Namun, baru beberapa saat tertidur, Pak Yayat bermimpi didatangi oleh almarhum bapaknya. Kakek Sujit datang dengan penampilan seperti biasanya. Tanpa bersuara, ia terus menunjuk ke arah lemarinya.
Dan di akhir mimpi, kakek Sujit berubah menjadi pocong, sama seperti yang dimimpikan oleh Asti. Selalu di akhir mimpi, kakek Sujit berubah menjadi sosok pocong. Pak Yayat terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia lihat ke samping, istrinya masih tertidur dengan lelap. Setelah sedikit tenang, Pak Yayat pun kembali memejamkan mata dan berusaha untuk kembali tidur. Akan tetapi, saat matanya terpejam, sosok pocong di akhir mimpinya itu kembali terbayang-bayang. Akhirnya, karena merasa takut untuk tidur, Pak Yayat pun lalu duduk di pinggir kasur. Tiba-tiba, ia teringat kembali dengan mimpinya yang membuatnya langsung keluar kamar. Pak Yayat segera membuka pintu kamar orang tuanya dan ia melihat lemari yang sama ada di dalam kamar tersebut. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Pak Yayat mencoba untuk mencari-cari kunci lemari tersebut, namun tidak juga ketemu. Lalu dengan nekat, Pak Yayat pun merusak pintu lemari tersebut dan saat sudah terbuka, ia hanya melihat susunan pakaian yang masih rapi di dalamnya. Ada beberapa laci di dalam lemari itu yang akhirnya Pak Yayat buka satu persatu. Di dalam salah satu laci itu, Pak Yayat menemukan secari kertas yang dilipat dan diselipkan pada sebuah dompet usang. Dengan rasa penasaran, Pak Yayat lalu membuka kertas itu dan mulai membaca tulisan-tulisan di dalamnya. Rupanya, itu adalah tulisan tangan almarhum kakek Sujit yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Pak Tatang bukanlah anak kandungnya, melainkan seorang anak yang diangkat oleh kakek Sujit dan istrinya. Lalu anak angkat itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan antara yang kandung dan yang angkat. Almarhum Pak Manan sendiri tidak pernah tahu tentang rahasia itu karena memang usia mereka hanya selisih 2 tahun saja, dan sewaktu Pak Tatang yang waktu itu berusia 1 tahun diangkat sebagai anak, usia Pak Manan masih 3 tahun. Jadi tentu saja dia tidak mengingat kejadian itu lagi. Pak Tatang pun terlihat kaget setelah ia membaca isi tulisan dari kakek Sujit. Dan di dalam surat itu juga Pak Yayat mengetahui bahwa warisan akan dibagi rata kepada anak-anaknya tanpa terkecuali. Pak Yayat langsung berlari keluar kamar dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Di sana, Pak Yayat langsung membangunkan Bu Mira yang masih tertidur lelap. Bu Mira yang baru bangun tidur itu langsung melotot kala mendengar cerita dari Pak Yayat, dan ia semakin melotot setelah ia membaca isi surat itu. Bu Mira terdiam, ia pun sama tak menyangkanya. Kalau begitu, kurasa Kak Tatang tidak akan terkena dampak dari kiriman santet itu ya. Jadi kemungkinan target selanjutnya itu bisa kamu, ujar Bu Mira dengan suara bergetar. Pak Yayat menelan air liurnya. Ia pun juga memiliki pemikiran yang sama. Aku akan segera mencari Pak Rusli. Apapun itu, aku harus menemukannya. Aku akan meminta maaf pada Pak Rusli. Aku akan meminta tolong padanya untuk menghentikan kiriman santet itu, ucap Pak Yayat. Ya, aku juga akan pergi menemui pemuda yang waktu itu. Aku ingin menemui orang yang katanya mungkin bisa membantu kita supaya ayah bisa tetap aman. Kalau semisal Pak Rusli tidak mau untuk berdamai, ujar Bu Mira. Pak Yayat meneteskan air mata kala mendengar ucapan istrinya itu. Ia sangat bersyukur memiliki Bu Mira sebagai istri. Wanita itu sangat setia dan juga penurut. Tak heran jika Pak Yayat memperlakukan Bu Mira layaknya seorang ratu. Di keesokan harinya, Pak Yayat dan Bu Mira bersiap-siap untuk berangkat. Masing-masing dari mereka membawa satu anak. Bu Mira membawa Didi dan Pak Yayat membawa Asti. Mereka lalu meminjam sepeda motor milik almarhum Pak Manan. Istrinya juga tidak mempertanyakan iparnya itu mau kemana. Ia langsung saja memberikan kunci dengan raut wajah yang masih bersedih. Bu Mira yang memang bisa mengendarai sepeda motor pun langsung berangkat bersama Didi. Tanpa mengindahkan pamali, mereka pergi dan membiarkan rumah almarhum kakek Sujit dalam keadaan kosong. Untungnya, Pak Tatang juga sedang sibuk mengurus surat warisan, jadi dia tidak akan pergi ke rumah untuk hari itu. Pak Yayat mulai menanyai satu persatu orang-orang yang mengenal Pak Rusli, namun dari banyaknya orang yang ditanyai tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan dari Pak Rusli. Namun di tengah keputusasaannya, mereka akhirnya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menyapa mereka.
Mereka pun lalu menceritakan tujuan mereka ke sana untuk apa. Rusli, Rusli yang katanya anak istrinya meninggal itu kan? Kalau benar yang itu, kalian lurus saja dari sini. Nah, nanti kalau kalian melihat semacam gubuk di tengah perkebunan karet, disitulah Pak Rusli sekarang tinggal. Ujar orang itu. Pak Yayat dan Asti saling pandang, mereka sama-sama mengangguk. Terima kasih banyak Pak, ucap Pak Yayat. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun saat Asti menoleh ke belakang, sosok bapak-bapak yang tadi sudah menghilang. Tapi di sini Asti hanya diam saja. Ia tidak berani bercerita kepada ayahnya, apalagi kala itu hari sudah menjelang malam. Asti memeluk erat sang ayah. Ia juga menutup matanya supaya tidak terlihat jalanan yang sudah mulai gelap itu. Tidak berapa lama, setelah mereka memasuki perkebunan karet, mereka pun akhirnya menemukan sebuah gubuk dengan lampu minyak yang menyala di depan pintunya. Pak Yayat lantas memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Asti untuk berjalan ke arah gubuk. Di pelataran kecil itu terlihat Pak Rusli duduk sambil menghisap rokoknya. Ia terlihat tidak senang saat mengetahui jika yang datang itu adalah Pak Yayat. Pak Yayat menangis-nangis sampai ia sujud di kaki Pak Rusli untuk meminta maaf. Akhirnya hati lelaki tua itu pun luluh juga. Pak Rusli bersedia memaafkan almarhum kakek Sujit tanpa syarat apapun, namun ia terlihat kaget ketika Pak Yayat juga memohon untuk berdamai dan tidak lagi menyerang keluarga kakek Sujit dengan santet. Aku memang sakit hati dengan orang tuamu, dan jujur aku akui, aku memang pernah berniat untuk menyantetnya, tapi itu tidak pernah aku lakukan. Aku menyadari semua yang terjadi pada keluargaku itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Membalas sakit hati dengan cara sekeji itu hanya akan membuka dendam yang baru, dan aku tidak ingin terlibat dalam lingkaran dendam yang tidak akan pernah usai itu. Aku bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah menyantet ayahmu ataupun saudara-saudaramu, ujar Pak Rusli dengan air mata yang berlinang. Pak Yayat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Rusli itu memang benar adanya, karena Pak Yayat bisa melihat dari tatapan mata lelaki tua itu, tatapannya benar-benar tulus. Lalu, kalau bukan Pak Rusli, siapakah pelaku sebenarnya? Mari Bu, silakan masuk, ujar si pemuda seraya membuka pintu. Namun di situ Bu Mira langsung mengatakan tujuannya menemui pemuda itu, yakni meminta untuk diantarkan menemui orang yang pernah dikatakan oleh si pemuda. Dan pemuda tersebut pun langsung menyanggupi. Lalu tidak berapa lama kemudian mereka pun berangkat. Mereka menaiki sebuah perahu mesin. Hari sudah mulai gelap kala mereka mulai memasuki sungai kecil. Sungai yang di tepinya dipenuhi dengan pohon-pohon besar berdaun rindang. Tidak lama kemudian, mesin perahu itu dimatikan oleh si pemuda. Ah, kita sudah sampai Bu. Rumahnya ada di atas sana, ujar si pemuda seraya melompat keluar dari perahu mesin itu. Ia lalu mengikatkan tali perahunya pada sebuah pohon kecil yang tumbuh di pinggiran sungai. Lalu dengan dibantu oleh si pemuda, Bu Mira dan Didi berhasil melompat ke tepian. Mereka berjalan di antara pepohonan besar itu dalam kegelapan. Beberapa kali hanya senter si pemuda yang menerangi langkah mereka saat itu. Dan sekitar 1 jam lamanya berjalan kaki, mereka semua pun akhirnya sampai di rumah orang yang diceritakan oleh si pemuda. Seorang lelaki tua dengan mengenakan kopiah jangang terlihat membuka pintu sebelum mereka mengetuknya. Masuklah. Setelah mereka masuk, rupanya di dalam sana sudah disediakan 3 gelas air putih. Ayo, minumlah. Ini sengaja kusediakan untuk kalian, ujar lelaki tua tersebut. Didi menatap ibunya. Setelah ibunya mengangguk, barulah Didi meminum air putih itu. Dan tanpa basa-basi, Bu Mira pun lantas menceritakan semuanya. Lelaki tua itu mengangguk, lalu sesekali ia menggelengkan kepalanya. Kalian itu sudah salah sangka. Lelaki bernama Rusli itu bukanlah pelakunya. Justru pelakunya masih dalam lingkaran keluarga. Siapa itu Pak? Tanya Bu Mira. Anak angkat mertuamu. Sejak awal, dialah yang mengirimkan santet untuk bapak mertuamu
dan juga kakak ipar pertamamu. Tapi kamu tenang saja, karena suamimu tidak akan disantet. Karena suamimu sudah mengatakan bahwa ia tidak mau mengambil warisan itu. Kurasa yang akan ditargetkan selanjutnya adalah anak dari iparmu yang sudah meninggal itu. Jadi, jadi semua ini terjadi hanya karena perkara warisan? Tanya Bu Mira. Ya, benar. Orang bisa saja gelap mata di saat butuh uang. Tolong Pak, kasihan keponakan kami itu. Mereka tidak bersalah. Kalau bisa kembalikan saja santet itu kepada pengirimnya, ujar Bu Mira dengan suara bergetar. Baik, baik. Kalau memang itu kemauanmu, maka akan aku lakukan, ujar lelaki tua tersebut. Dan satu lagi, tentang teror pocong di desa. Itu dikarenakan tali pocong bapak mertuamu itu sengaja tidak dilepas untuk sengaja membuat gempar dan membuat nama mertuamu semakin buruk. Itu juga dilakukan oleh anak angkat mertuamu itu. Jadi nanti kalau bisa, kuburannya sebaiknya digali lagi dan tali pocongnya segera dilepaskan. Lanjutnya lagi, Bu Mira memberikan gelang dan kalung emasnya pada lelaki tua itu sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah mau membantu. Dan oleh si lelaki tua tersebut, Bu Mira, Didi, dan si pemuda itu pun lalu disuruh untuk pulang karena ia tidak ingin mereka berada di sana kala ia sedang melakukan ritual. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam barulah mereka sampai di rumah. Waktu itu yang sampai lebih dulu adalah Bu Mira. Ia terlihat tidak tenang menunggu suaminya pulang, dan sekitar pukul 12 malam Pak Yayat dan Asti pun sampai di rumah. Mereka saling menceritakan apa yang terjadi. Pak Yayat sangat terkejut. Ia tidak menyangka dengan apa yang barusan ia dengar dari cerita istrinya. Pak Yayat benar-benar dibuat hampir gila karenanya. Ia menyetujui apa yang sudah dilakukan Bu Mira, yaitu meminta agar santet yang tengah mengintai anak almarhum Pak Manan agar dikembalikan kepada pengirimnya. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka semua dikagetkan oleh kedatangan anak Pak Tatang yang memberitahukan bahwa Pak Tatang telah meninggal dunia, dan cara meninggal dunianya itu sama persis seperti almarhum Pak Manan sebelumnya. Dan di malam yang bersamaan dengan meninggal dunianya Pak Tatang, desa juga digemparkan dengan meninggal dunianya kakek Abu. Rumah kakek Abu terbakar bersamaan dengan dirinya yang masih berada di dalam. Dari situ, Pak Yayat berkesimpulan bahwa yang membantu Pak Tatang selama ini adalah kakek Abu. Namun di sini Pak Yayat tidak ingin mempermasalahkan lagi semua itu. Ia lalu mengurus ulang warisan tersebut yang memang urusannya belum selesai. Lalu Pak Yayat membagi rata warisan bagian Pak Manan dan Pak Tatang untuk anak-anaknya dengan seadil-adilnya, dan untuk bagiannya sendiri Pak Yayat sedekahkan kepada warga desa dan juga kepada Pak Rusli yang pernah dijahati oleh kakek Sujit. Makam kakek Sujit pun akhirnya digali lagi. Kali ini dengan dibantu oleh para warga desa, dan benar saja ternyata tali pocong yang menjadi pengikat kain kafan kakek Sujit tidak dilepaskan. Akhirnya Pak Yayat yang merupakan anak dari kakek Sujitlah yang melepaskan tali pocong tersebut. Dan setelah itu teror pocong kakek Sujit di desa pun menghilang. Warga desa kini bisa kembali tenang saat beraktivitas di malam hari. Sementara itu Pak Yayat dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke perantauan menjalani hidup seperti sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras selalu luar biasa, dan asli kali ini benar-benar keren banget alurnya. Terus plot twist ini bener-bener nggak nyangka ternyata Tatang adalah anak angkat daripada kakek Sujit, dan tidak ada yang mengetahuinya selama ini. Jadi bener-bener rahasia itu disimpan rapat-rapat sama kakek Sujit ya. Dan ya setelah Tatang mengetahui lewat perantara mimpi, setelah dia memeriksa ke lemari, setelah dia mengalami mimpi itu, dia memeriksa ke lemari, dan ternyata di lemari itu ada tulisan. Ini tulisannya masalah tulisan tangan ya, tulisan tangan dari kakek Sujit yang jelas-jelas Pak Yayat tahu. Tulisan itu adalah tulisan kakeknya yang menjelaskan bahwasanya Pak Tatang, kakak dari Pak Yayat dan adik dari Pak Manan, ini adalah anak angkat. Nah sebenarnya sih
dari situ ya menjelang akhir itu kita sudah kayaknya ada nih kemungkinan ke dia, dan ternyata benar. Jadi Pak Rusli yang sudah disakiti oleh kakek Sujit sampai kehilangan anak dan istrinya, ternyata memang dia masih menaruh dendam, masih belum bisa memaafkan kakek Sujit, tapi dia bukanlah pelaku santet tersebut. Santet yang sangat mengerikan, ternyata pelaku santetnya adalah Tatang, yang mana motivasinya adalah untuk menguasai harta waris. Luar biasa di sini. Dan untungnya istri dari Pak Yayat menemui orang yang sudah ditunjukkan oleh pemuda itu, dan disitulah dia mengetahui sampai akhirnya dibalikkan santet tersebut. Luar biasa kisahnya Om Ras, keren banget. Dan apa ya, kembali lagi suasananya dapet banget ya. Apalagi ini terjadi di tahun 1992 yang mana saat itu segala sesuatunya belum seperti sekarang. Jadi benar-benar mengena banget kisah satu keluarga besar. Jadi memang saat di zaman itu mungkin banyak gitu ya, ketika banyak pinjam uang sampai akhirnya bunganya melebihi dari pokok pinjaman. Nah, habis itu kayak sawah langsung diambil aja, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan mau ngambil tanah atau apa kan harus ada proses segala macam. Kalau zaman dulu ya begitu, ambil aja. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah masalah waris ya. Jadi masalah waris itu memang sangat penting sekali, sampai jadi kalau bisa memang diatur sedemikian rupa. Intinya masalah waris ini di sini sangat penting sekali, karena saking pentingnya kan hukumnya sampai tertulis di dalam kitab suci. Dan memang kalau menurut saya gini ya, lebih kepada saran sini, karena saya juga sama lah ya, ada harta waris dari orang tua. Kalau saran saya tetap, jadi jangan pernah berniat untuk menguasai hak yang bukan hak kita dalam masalah hak waris. Karena belum ada sejarahnya orang yang menguasai harta waris, mengambil hak waris dari saudaranya, dia bisa hidup enak. Padahal secara matematika harta dia harus tambah banyak, tapi justru hartanya semakin menyusut di sini ya. Menurut saya salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Dan buat Om Ras sekali lagi terima kasih, kisahnya keren banget. Salah satu kisah terkeren yang pernah Om Ras bikin mungkin ya, ini menurut saya. Dan semoga saja semua teman-teman terhibur dari kisah barusan. Oh iya, buat teman-teman mohon doanya juga nih, Bang Untung Prasetyo lagi sakit ya, lagi kurang fit, nggak enak badan. Tadi saya sudah berkabar dengannya bahwa banyak yang minta nih kelanjutannya Sudiro. Jadi kenapa Sudiro agak macet nih? Karena Bang Untungnya sendiri sedang kurang enak badan. Yuk kita doakan agar Bang Untung bisa cepat sehat kembali dan bisa kembali beraktivitas dan bisa menulis kisah kelanjutan tentang Sudiro maupun Bang Pian. Mohon doanya ya teman-teman. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon sini. Dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami cuma terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.